Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Azam Beta Batam. Jadi di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu burayak blue rim menggunakan air biru versus menggunakan air ketapang pekat ya. Jadi teman-teman, ini adalah susunan yang seperti di video pertama. Mulai dari kanan maupun ke kiri itu adalah ikan yang sama susunannya. Jadi kita akan angkat ikannya ke soliter dengan air bersih, jadi bisa lebih jelas ya melihatnya. Baik teman-teman, jadi ini ikannya sudah kita masukkan ke soliter sesuai urutan dari sebelah kanan ya. Jadi ikan yang sudah mulai bagus ya ngerimnya ini ikan yang paling ujung sebelah kanan. Waktu pertama kali dimasukkan itu dia cuma notol atasnya aja ya, ada notol sedikit biru atasnya aja. Nah ini sekarang sudah terbentuk ya semuanya. Insya Allah ini calon ajib ini ya teman-teman. Nah yang ikan di sebelah belakangnya itu sebelumnya juga sama ya warnanya ya, kurang lebih sama, putih gitu juga, cuman dia belum ada rimnya belum keluar ya. Nah ini contoh ikan blue rim yang membuktikan bahwasanya ketapang pekat itu tergantung dari gen yang dibawa ikannya. Jika gen yang dibawa ikannya ini bagus, insya Allah nggak akan bocor. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke ikan yang berikutnya ya, ikan ketiga dan ikan keempat ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah ikan ketiga, ini ikan ketiga ini. Nah yang di belakang ini yang ikan yang keempat ya. Nah ini ikan ketiga, kita lihat perubahannya dari video sebelumnya tidak terlalu signifikan, namun dia sudah mulai ada bintik-bintik biru ya di siripnya, dan juga nih badannya sudah mulai, sisik putihnya ini mulai menebal. Untuk di ikan yang keempat atau ikan yang di belakangnya itu, perubahan yang dapat dilihat itu sirip belakangnya ya sudah mulai ngerimnya kelihatan ya. Oh ya teman-teman, jadi ini ikannya kondisinya ini setelah 8 hari ya dari hari pertama kita lakukan percobaan atau eksperimen. Jadi ini hari ke-8 baru saya videokan kembali dan saya sekaligus ganti airnya ya teman-teman. Dan ini akan tetap saya lanjutkan menggunakan ketapang ya. Oke, kita lanjutkan ke ikan yang menggunakan air biru ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah 4 ikan yang menggunakan obat biru dan garam saja ya teman-teman. Jadi kalau dilihat sekilas nih, malahan ada ikan yang tadinya dia clean itu malah jadi kayak bocor ya teman-teman, di ikan yang ketiga nih ya, ikan ketiga dan ikan keempat. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya ini tergantung dari genetik induknya ya teman-teman. Dan ikan blue rim yang ini adalah indukan jantannya itu clean ya teman-teman, sedangkan indukan betinanya itu bocor. Tapi saya membuktikan apakah anaknya bocor semua, ternyata enggak semua, dan malahan banyak yang enggak bocor. Jadi buat teman-teman yang mau ngebreed
blue rim tapi dapat indukan yang bocor, ya nggak perlu khawatir juga karena sebagian anaknya itu pasti akan clean. Oke teman-teman, jadi ini kita akan masukkan lagi ke soliter yang lebih jelas, agar kita lebih jelas melihatnya ya, melihat perubahannya ya teman-teman. Baik teman-teman, ini yang depan adalah ikan yang pertama, yang di belakang itu adalah ikan yang kedua ya. Jadi kalau dilihat dari ikan yang pertama ini, perubahannya adalah ngerimnya itu mulai agak nambah pekat. Memang nggak terlalu signifikan tapi ada nambah lah pekat. Dan untuk bodinya ini malah jadi kayak agak bocor ya daripada sebelumnya ya, di video sebelumnya. Sedangkan untuk ikan yang kedua itu ngerimnya itu makin pekat ya, makin ngejreng dia untuk kaudalnya ya. Kaudal itu sirip belakang ya, jadi makin terang warnanya. Dan bodinya itu untuk yang ikan nomor 2 ini, nah itu untuk nomor 2 itu makin clean dia, makin putihnya makin clean. Sedangkan yang ikan nomor 1 itu dia malah jadi agak bocor ya. Jadi memang itu tadi nggak jaminan ya, walaupun di air yang tidak menggunakan ketapang itu ikan blue rim ini juga akan bocor ya, tergantung gennya. Tapi teman-teman ini jangan khawatir karena ini ikannya baru usia berapa bulan, jadi belum mutasi dengan sempurna ya. Karena saya sendiri pernah ngalamin itu ikan yang di umur 3 bulan bocor itu malah bisa jadi clean. Jadi jangan putus asa dulu nih kalau teman-teman ngebreed ikan blue rim tapi kok banyak yang bocor. Tergantung teman-teman nih gimana perawatannya ya. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan ya ke ikan yang ketiga dan ikan yang keempat. Baik teman-teman, jadi ini adalah ikan yang ketiga dan yang di belakang itu ikan yang keempat. Nah teman-teman bisa lihat sendiri perubahan yang terjadi pada kedua ikan ini ya. Jadi kedua ikan ini perubahan yang signifikan itu bodinya itu makin bocor ya. Terus untuk ngerimnya, nah itu makin terang, makin jadi. Cuman bodinya ini yang makin bocor. Padahal ini hanya menggunakan obat biru dan garam ya. Tapi malah jadi bocor ya. Jadi teman-teman nih saya mau coba juga di ikannya ini. Nanti setelah ganti air akan saya tambahkan ketapang ya. Ini kayak ikan yang sebelumnya, ikan ke-1 dan kedua versi ikan yang menggunakan hanya obat biru ini. Jadi saya sudah tambahkan ketapang dan ketapang di soliternya. Nanti di ikan ketiga dan keempat juga saya akan berikan ketapang ya di soliternya. Saya mau lihat gimana perubahannya, apakah dengan diberikan ketapang itu bisa menjadi clean atau malah semakin dia bocor ya. Jadi teman-teman, breeder sendiri itu punya teknik masing-masing. Ada juga breeder yang menggunakan ketapang ketika ikannya itu sudah mulai ngerim. Nah itu mulai dikurangin ya kepekatan ketapangnya. Kalau menurut saya nih memang salah satunya murni dari gen yang dibawa ikannya. Jadi kalau gen ikannya nih bagus, itu dia tidak akan pengaruh sama ketapangnya ya, dia tidak akan bocor ya itu ikannya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan di video selanjutnya, yaitu bagaimana ikan yang sebelumnya ini kita gunakan air garam dan obat biru.
itu lalu kita berikan ketapang. Seperti apa perubahannya ya teman-teman. Terutama tuh ikan yang nomor 2 ya, yang bodinya clean ya. Kita akan berikan ketapang ini ya, keempat ikannya. Kita akan lihat perubahannya. Dan itu di ikan nomor 1 juga teman-teman lihat kan tadi dia mulai bocor ya. Apakah makin bocor? Begitu juga dengan ikan ketiga dan keempat. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.